akan dimoderatori oleh salah satu ibu dosen kami. Saya bacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nama, Dr. Nurul Puji Astuti, Eskep Nurse MKes CIT. Tempat tanggal lahir, Surabaya 19 April 1974. Pendidikan, S2 dan S3 Kesehatan Masyarakat Unair Surabaya, S1 Keperawatan Unair Surabaya, D3 Keperawatan RKZ Surabaya. Baik, langsung saja kita mulai acara kuliah tamu pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dr. Nurul Puji Astuti, Eskep Nurse MKes, kami persilahkan. Baik, terima kasih pembawa acara. Bibir dikulum sambil memejamkan mata. Assalamualaikum para peserta semua. Gosok gigi lalu cuci mata. Selamat pagi para peserta. Yang terhormat Bapak Kaprodi Kampus 2 Poltekkes Kemenkes Malang. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang ikut hadir untuk kuliah tamu pada pagi hari ini. Dan yang berbahagia seluruh peserta kuliah tamu yang bisa hadir pada pagi hari ini. Sebelum saya membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita, saya sapa dulu ya. Narasumber kita ini jauh-jauh saya datangkan dari Korea ini. Halo Bu Yunias, annyeonghaseyo. Gimana kabarnya Bu Yunias? Masih mute ya Bu Yunias? Belum terdengar. Halo, sudah ya? Selamat pagi Bu Nurul. Bu Nurul dosen yang cantik ini, teman saya yang luar biasa. Salam semangat. Sudah siap ya Bu? Mana Bu? Oh, bukan Korea ternyata ya? Oke, temu kangen nih. Iya, ternyata dari ini Kota Pahlawan. Dari Surabaya. Baik, saya akan membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu. Jadi nama Dr. Yunias Setiawati, dokter spesialis kesehatan jiwa konsultan. Beliau lahir di Tulungagung ya, dekat dengan Pak Budiono ini di Kediri. Tanggal 12 Desember, sebentar lagi ulang tahun ya, tahun 62. Dan beliau bekerja di RSUD Dr. Sutomo ya, di bagian jiwa gitu. Untuk pendidikannya S1 di Universitas Brawijaya, kemudian S2-nya S2, S3-nya di UNER ya Bu ya. Dan S3 memang satu kelas kita ya, dalam suka dan duka. Saling curhat. Apalagi pinter untuk mengolah kejiwaannya Bu Yunia. Untuk disertasinya kemarin yang diangkat adalah terkait dengan ADHD ya. Jadi hubungan antara kecemasan pada ibu dengan derajat keparahan ADHD. Next. Nah, beliau ini juga banyak sudah artikel yang dihasilkan ya. Jadi berbagai macam artikel baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Termasuk sudah menghasilkan banyak buku. Nah, nanti bisa dibeli ya. Karya dari Bu Yunias ini sudah banyak, tinggal dipilih. Nah, termasuk juga melakukan oral presentasi di berbagai seminar, juga sebagai narasumber, serta mendapatkan beberapa penghargaan. Nah, seperti ini, jadi juara 2, juara 1 ya. Jadi banyak sekali prestasi yang sudah dihasilkan oleh Bu Dokter kita satu ini ya. Oke, untuk selanjutnya saya berikan waktu sekitar 1 jam Bu Yunias untuk menyampaikan materinya. Oh ya, jangan lupa ini siarkan secara langsung ya di YouTube-nya Kampus 2 Lawang. Nanti untuk siaran ulangnya bisa juga saya siarkan di channel saya sendiri ya Bu. Di channel YouTube
namanya channel Dr. Nurul Puji Astuti. Oh iya, saya sudah mengikuti loh. Oh iya, nanti Bu Follower. Yunias yang membuat Iya. juga. Saya persilakan Bu Yunias, monggo dalam waktu 1 jam ke depan. Oke. Terima kasih Bu Nurul, presenter yang cantik dan baik hati. Suatu kebanggaan dan saya sangat gembira karena mendapat kesempatan ya dalam pagi yang cerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para dosen, para sejawat sekalian, dan juga adik-adik yang saya cintai ya sebagai generasi penerus bangsa. Nah, suatu kehormatan dan kebanggaan ya bagi adik-adik sekalian bisa bergabung di Poltekkes Malang ini. Karena kaprodinya Pak Budiono itu sangat cool ya. Ini menumbuhkan minat untuk adik-adik sebagai remaja akhir. Memang remaja itu kan galau.com lah. Pendekatannya memang harus seperti tadi Pak Budiono ya. Terus dengan dosennya Bu Nurul yang cantik, cool ya, membimbing dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Terima kasih Pak Budiono dan Bu Nurul. Salam hormat dari saya, Bu Yunias dari Surabaya. Ya. Baik, adalah kesempatan yang membahagiakan di mana saya bisa sharing ilmu dengan adik-adik ya. Nanti saya akan men-sharing sebagian ilmu saya, yaitu menciptakan resiliensi di masa pandemi. Dan di akhir itu ada video yang dibuat oleh temanmu sendiri, bagaimana menciptakan resiliensi. Itu untuk menambah semangat adik-adik ya, bahwa kondisi pandemi itu dialami oleh setiap orang, bukan adik-adik saja. Memang kondisi pandemi ini tidak nyaman karena tidak tahu kapan berhentinya. Tapi harapan saya dan harapan para dosen semua, adik-adik ini sebagai pemuka kesehatan, jadi nanti juga mentransfer knowledge yang didapat ini ke masyarakat supaya pandemi ini bisa diturunkan angkanya. Lah itu garda terdepannya yaitu adik-adik sekalian ya. Bu Nurul sudah memulai di YouTube-nya yaitu dengan gerakan mencuci tangan, dan saya sudah melakukan sesuai dengan petunjuk Bu Nurul itu, Bu Nurul. Dan sudah saya share kemana-mana. Maaf ya, baru izin sekarang. Kemarin saya share juga ke SMP, SD, tapi saya perkenalkan kok itu bukan saya artisnya, itu Bu Nurul. Maaf nggih, tanpa izin saya sebarkan karena saya memang bergeraknya tuh di bidang kesehatan mental anak dan remaja ya. Nah, kalau modelnya Apa Bu? cantik itu Terima kasih malah di-share. Nggak apa-apa ya Bu Nurul ya. Nggih, monggo. Saya marah soalnya tanpa izin. Iya, terima kasih. Baik, tanpa berpanjang-panjang waktu, saya akan men-sharekan PowerPoint saya ya. Nggih, monggo. Jadi pembahasan ini yaitu mengenai menciptakan resiliensi pada remaja ya di era pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui pandemi COVID-19 ini sudah hampir tahun ya, sejak Maret. Bahkan sebetulnya Desember itu sudah ada kan di Jakarta, tapi kita tidak aware kalau nanti akan merata ke seluruh Nusantara ini. Nah, ini awalnya berita kagetnya itu yaitu Maret, yang adik-adik mulai tidak kuliah ya, akhir Maret sampai dengan sekarang. Itu bukan suatu hal yang mudah untuk adik-adik remaja ini ya. Karena remaja itu sangat memerlukan teman. Nah, ini juga pasien saya banyak meningkat masalah remaja-remaja karena bosan di rumah. Sedangkan orang tua juga tidak siap ya untuk menghadapi adik-adik sekalian, terus adik-adik juga nggak siap ngajarin adik-adiknya sekolah di rumah, gitu ya. Nah, untuk itu kita semua harus saling menciptakan resiliensi. Ya. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan adalah mengenai latar belakang, kedua permasalahan-permasalahan yang dihadapi di era pandemi COVID-19. Nah, nanti adik-adik bisa belajar juga sampai di mana derajat kesiapan di era pandemik.
harapan kami semua, adik-adik itu sudah di fase tumbuh karena sudah 7 bulan ya. Kalau penyesuaian itu kan 3 bulan. Nah, ini jangan sampai berkepanjangan. Makanya ada ide untuk menyampaikan tentang resiliensi ini. Nah, resiliensi secara khusus akan dibahas dan bagaimana tips itu resiliensi di era pandemik supaya adik-adik bisa memahami, mengerti, dan bisa menularkan resiliensi kepada teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Latar belakangnya adalah era pandemi COVID-19 itu kan terjadi di seluruh dunia, ya. Negara yang maju saja, misalnya Amerika, itu juga kalang kabut. Apalagi kita semuanya ya, di mana kita ini kalau budayanya Asia itu kan guyup, kita sering beranjang sana, begitu ya, beramah tamah seperti tadi saya dengan Bu Nurul, Pak Budiono, dengan adik-adik sekalian sebelum memulai acara kan kita memang biasa budayanya tuh seperti itu. Tapi kita tetap menghormati dosen-dosen kita. Saya tadi ya tetap menghormati Pak Budiono dan dosen cantik Bu Nurul ya, nggak berani saya nanti dijewer. Demikian pula adik-adik kan kita saling menjalin menghormati antar sesama. Nah, yang mengganggu kita semua yaitu maraknya berita dan dampak negatif dari pandemi COVID-19. Mulai dari bahaya penularan, ya, terus juga besarnya kasus, dan juga dampak negatif misalnya ada keluarga adik-adik yang sakit, temannya yang sakit, atau bahkan kehilangan kerabat-kerabat kita. Ya. Walaupun kita tidak mengenal secara langsung, tetapi misalnya teman satu profesi yang kena, atau temannya adik-adik yang walaupun jauh tetapi usianya sebaya, itu sungguh amat mengerikan. Ya. Hal ini diperparah dengan ketidaksiapan kita untuk menyesuaikan diri. Yang awalnya kita bisa bebas ke sana kemari, sekarang ke sana kemari harus ditutup dengan masker. Awalnya tidak perlu menerapkan 3M itu, sekarang harus 3M. Bahkan yang menerapkan dengan sangat ketat akhirnya terjadi gangguan kejiwaan, yaitu misalnya obsesif kompulsif, karena cuci tangan terus kan akhirnya luka tangannya ya. Nah, yang harus diingat oleh adik-adik semuanya yaitu pandemi ini berlangsungnya lama sehingga menimbulkan stresor. Stresor itu kan hambatan dalam mencapai tujuan. Jadi misalnya adik-adik kuliah jadi terhambat, kuliahnya jadinya daring gitu ya. Nah, stresor itu kalau terus menerus ya tergantung besarnya, lamanya, spesifitasnya itu bisa menimbulkan namanya distres, yaitu gangguan cemas atau depresi, itu yang paling banyak. Ada juga gangguan yang lain, kalau gangguan yang berat bahkan menjadi psikotik gitu ya. Nah, stresor ini memang harus ini ya, kita amati, kita nilai, dan kalau bisa diatasi sedini mungkin. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan menghindari informasi-informasi yang berlebihan supaya tidak jatuh ke dalam kondisi distres ya. Nah, kalau Bu Nurul tadi dengan bernyanyi, adik-adik sesuai hobinya ya, yang suka olahraga monggo olahraga. Yang suka main game itu bisa dikurangi misalnya dengan sosialisasi seperti Bu Nurul tadi ya. Memang kita tidak bisa lepas di era pandemi ini dengan HP kita begitu ya. Tapi HP tidak selamanya jelek, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, adik-adik ini generasi muda Poltekkes ini diharapkan nanti bisa menularkan ilmunya begitu ya, melakukan tadi ada jurusan yang baru Promkes. Promkes itu sangat baik karena akan menghemat biaya untuk pemeliharaan kesehatan, khususnya kesehatan mental, karena kalau fisik itu sudah sangat diperhatikan, mental itu masih kurang. Nah, karena distres yang berkepanjangan, kalau adik-adik tidak siap, nanti akan menurunkan kualitas hidup. Kualitas hidup itu bisa dinilai dari segi fisik, kesehatan adik-adik, ya, psikologis, bagaimana kondisimu, apakah ada kecemasan,
depresi, sulit tidur. Yang ketiga, fungsi sosial, gimana adik-adik berhubungan dengan temannya, dengan saudaranya, dengan dosennya, ya kalau masih SMA dengan gurunya, ya kalau sudah bekerja dengan atasannya, dengan teman sekerjanya, dengan bawahnya, dan yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan itu sangat perlu, di mana lingkungan mikrokosmos itu adalah keluarga kita. Kalau makrokosmos yaitu tempat kuliah adik-adik, dosen dan sebagainya, ya, dan masyarakat sekitar. Hal ini perlu perhatian kita semua supaya kita tidak jatuh dalam kondisi distres, gitu ya. Baik, memang semua mengeluh, ya. Kemarin pasien saya bilang bosan, ya, saat saya mengisi kuliah juga mengenai nomofobia, yaitu takut terhadap tidak terpapar HP. Para guru dan psikolog itu juga menceritakan pengalamannya, bagaimana dia mengakses seorang anak yang tidak mau mengerjakan tugas. Dikasih lembaran kosong untuk menggambar, dia tidak mau. Karena bosan. Kalau diberi kesempatan bermain, mau. Nah, itu ternyata kebosanan itu yaitu dialami mulai anak, remaja, dan dewasa. Ya. Faktor internal, nah permasalahan itu disebabkan dari faktor internal. Jadi dari diri kita sendiri, misalnya kebosanan, ya, atau tuntutan adik-adik yang tinggi. Aduh, saya nih kan jatahnya kuliah 2 tahun, karena kondisi ini saya jadi molor. Nah, itu juga tuntutan internal, ya. Juga tuntutan internal yang tinggi, misalnya begini, saya kan sudah membayar uang kuliah, selayaknya saya mendapat kesempatan kuliah offline, padahal kondisi tidak memungkinkan. Nah, tuntutan-tuntutan itu nanti akan menimbulkan stresor. Ya. Di mana adik-adik jadi malas mengerjakan tugas, malas belajar, dan pelariannya ke HP itu tadi. Nah, HP itu kalau pelariannya ke arah yang positif, untuk promkes bagus, tapi kalau untuk bermain game, yang ngerumpi, gitu, tentunya itu tidak bagus. Nah, kalau faktor eksternal, misalnya tuntutan orang tua yang tinggi, ayo kamu sudah bayar kuliah mahal-mahal, walaupun daring harus rajin, gitu ya, tuntutan luar yang tinggi, ya. Dan juga ini proses perkuliahan yang awalnya itu offline menjadi online, adik-adik merasa nggak nyaman, gitu ya. Dan juga teman-teman yang komunikasinya kurang, ya. Jadi untuk berbagi tugas itu sukar, karena temannya itu bukan egosentris, tapi masalah jaringan, gitu. Atau orang tua kita yang stres, gitu ya, suka marah-marah, begitu kan menyebabkan adik-adik juga mengalami stresor. Nah, ini kalau berkelanjutan akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan adik-adik semua. Misalnya pusing, matanya menjadi lelah, lehernya kaku, ya. Terus gangguan mental, kesehatan mental, misalnya sulit tidur, kecemasan, depresi, uring-uringan, gitu ya, sulit konsentrasi, merasa tidak berguna, tidak bermanfaat, yang semuanya tentunya akan mengganggu kesehatan kita bersama. Ya. Memang dalam menghadapi suatu cita-cita, kita itu dihadapkan dengan hambatan-hambatan. Sebetulnya hambatan itu membuat kita menjadi lebih matur atau lebih matang kalau kita bisa memaknai hambatan itu dengan baik dan mencari sumber untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi stresor itu akan menjadi distres kalau adik-adik itu tidak siap, ya. Nah, apa sih dok sumber stresor? Sumber stresor itu yaitu frustasi. Frustasi itu yaitu hambatan dalam mencapai tujuan. Misalnya akan kuliah, kalau sekarang online, tiba-tiba jaringannya kan padat ini. Kalau jam 9 sampai jam 12 itu memang walaupun kita pakai Telkomsel tetap akan macet, ya. Itu namanya frustasi. Yang kedua yaitu konflik. Nah, ini jam 10 sampai jam 12 waktunya kuliah dengan Bu Nurul, atau waktunya konseling dengan Bu Nurul misalnya. Tapi adik-adik ditugaskan oleh orang tuanya adik untuk
mendampingi pembelajaran adiknya yang masih kelas 1 SD. Hal ini menimbulkan konflik. Apakah saya tetap memilih kuliah dengan Bu Nurul atau konseling dengan Bu Nurul, atau saya mendampingi adik saya sesuai perintah orang tua. Memang adik-adik bisa menyalakan dua media ya, HP sama misalnya laptop. Tapi kan kita tidak bisa fokus kalau dua-dua dinyalakan. Nah, itu menimbulkan konflik ya. Dan juga tekanan seperti yang saya ceritakan tadi. Tekanan dari dalam yaitu dari diri kita sendiri. Cita-cita yang terlalu tinggi ya, harapan yang sangat ideal begitu ya. Dan tekanan dari luar, bisa dari teman, harus dikumpulkan tugasnya sore nanti, soalnya besok presentasi. Nah, kalau offline masih lumayan karena tatap muka. Terus bahannya tuh bisa digojekkan begitu ya. Kalau sekarang, kalau misalnya jaringannya mogok kan tidak bisa ya. Walaupun temanmu marah-marah ya kita tidak bisa ngirim kan karena jaringan itu tadi. Buru-buru ngirim, cari jurnal aja sudah susah gitu ya. Atau krisis. Krisis itu yaitu hambatan dalam melakukan tugas yang tiba-tiba gitu. Waduh, mau menyerahkan tugas tiba-tiba laptopnya mati. Jadi mengalami krisis begitu ya. Nah, itu setiap tahap kehidupan tuh seseorang mengalami krisis-krisis, berulang-ulang mengalami krisis ya. Begitu. Yang lama-lama bisa menimbulkan distress. Nah, ini ya, stresor dari dalam dan dari luar itu yang telah saya ceritakan tadi ya. Jadi sebaiknya adik-adik tidak terlalu kaku dalam menerapkan target ya. Dan harus asertif, misalnya tugasnya itu terlalu banyak. Biasanya kan tugas kelompok itu diberikan pada anggota kelompok yang pintar-pintar atau yang rajin-rajin gitu ya. Nah, adik-adik bisa untuk menyatakan kepada temannya, maaf, tugas saya sudah overload, maka saya perlu bantuan gitu ya supaya adik-adik tidak mengalami distress. Nah, hati-hati bahwa pengalaman masa anak nanti akan memengaruhi bagaimana adik bersikap saat sekarang ya. Jadi stresor-stresor tetap dibawa sampai masa sekarang. Nah, stresor dari luar itu bisa dihitung adik-adik dengan stresor psikososial namanya Holmes dan Rahi. Itu nanti adik-adik kalau berkenan bisa saya share mengenai stresor psikososial ini. Jadi rupanya sekolah ya, menikah, segala sesuatu yang menyebabkan penyesuaian itu bisa menimbulkan distress. Nah, ini dijumlahkan. Nanti kalau jumlahnya 300 bisa berisiko untuk terjadinya gangguan kejiwaan yang akan menimbulkan stresor ya. Kalau gangguan penyakit itu namanya kan illness. Jadi yang terganggu adalah orang itu saja. Tetapi kalau gangguan kejiwaan itu namanya adalah disorder, artinya gangguan. Karena kalau satu orang yang cemas atau satu orang yang depresi akan memengaruhi lingkungan sekitarnya. Orang kalau cemas banyak marah, ya. Orang yang depresi tidak semangat, begitu ya. Tentunya akan menimbulkan masalah bagi lingkungannya. Nah, ini adik-adik tepat sekali bergabung di 3 Poltekkes Malang atau ada yang di Jember, tadi katanya ada yang di Kediri dan sebagainya. Belajar mengenai maternal itu akan sangat bermanfaat untuk membantu program pemerintah dalam menciptakan kesehatan jiwa dan kesehatan fisik ya. Karena stresor dari ibu akibat pelepasan glukokortikoid hormon ya dan juga hormon stres yaitu ACTH yang memproduksi kortisol. Ini yang dulu akan diteliti dokter Nurul ya, Bu Dokter itu, yaitu mengenai memengaruhi imunoglobulin, imunoglobulin G, C ya. Selain itu juga hormon-hormon di otak ya, itu
dampak stresor dari ibu akan memengaruhi perkembangan pada janinnya. Nah, pada janin itu nanti ketika ibu itu melahirkan, kalau ibunya itu penuh stresor itu kan bisa dari dalam atau dari luar. Misalnya dari luar itu dukungan suami atau dukungan keluarga yang tidak ini paripurna ya, atau persiapan dalam hal ASI itu sudah ada ya bukunya, bukletnya dari Bu Nurul itu bagaimana persiapan supaya ibu-ibu itu ikhlas rela menyusui ya. Oh nanti kalau menyusui itu saya menjadi jelek seperti itu, bisa adik-adik pakai bukletnya Bu Nurul itu. Nanti pengembangannya adik-adik bisa membuat sendiri ya. Karena itu sangat penting. Kalau tidak dipersiapkan, stresor ibu pada kehamilan berdampak pada perkembangan bayi dan berdampak pada ibunya sendiri dan menimbulkan stresor pada lingkungan. Ya. Efek fisiknya, misalnya ibu-ibu yang stres, intake-nya tentu kurang ya, dia malas makan, malas mengurus diri, akibatnya berat badan bayi itu juga akan rendah BBLR gitu ya. Terus mungkin bayinya tuh lahir tapi kecil atau prematur gitu ya. Nah, pada ibunya sendiri karena pola hidup tidak sehat bisa menimbulkan gangguan metabolik, misalnya hipertensi, diabetes, kolesterol gitu ya. Atau gangguan-gangguan jantung. Ini sering ditanyakan, masa sih stresor aja kok menyebabkan gangguan jantung? Nah, itu bisa karena hormon stres ini akan memengaruhi fungsi organ-organ kita, ya. Ini yang terbanyak memang kardiak lah. Selain itu keluhan ibu-ibu yang banyak kan juga mah, gitu ya. Sekarang sakit GERD, padahal itu bentuk daripada stresor, gitu ya. Nah, juga semuanya ini berkaitan dengan gangguan perkembangan, ya karena tadi adanya hormon-hormon perkembangan, ya dan juga imun tadi yang akan diteliti oleh Bu Nurul nanti mungkin adik-adik yang meneruskan ya. Ini semuanya akan meningkatkan kecemasan. Makanya kita harus beribadah kan sesuai dengan agama kita masing-masing. Kalau sholatnya teratur gitu ya, kita banyak berzikir. Nah itu ilmunya zikir itu Bu Nurul sudah membuat buku bahwa zikir itu akan memperbaiki fungsi-fungsi imunoglobulin dan itu memang telah dibuktikan oleh beberapa peneliti di luar negeri, nanti akan dikembangkan di Indonesia oleh Bu Nurul bagaimana peran imunoglobulin itu dalam memperbaiki emosi dan perilaku, menangani stres sehingga bisa menciptakan resiliensi kita bersama. Nah, adik-adik itu ada termasuk remaja ya karena menurut undang-undang itu kan remaja 0 sampai 18 tahun. Kalau yang lama 0 sampai 21 tahun. WHO menyatakan 0 sampai 19 tahun. Nah, fase remaja adik-adik itu mengalami kebingungan. Awalnya semuanya tergantung ibu. Nah, sekarang adik-adik tergantung dirinya sendiri kan. Tadi yang kuliahnya di luar, walaupun sekarang pandemi pun ya tetap adik-adik kan harus ini ya harus berkembang sesuai pola pikirnya sendiri karena fasenya yaitu adik-adik polanya mencari identitas. Misalnya aku mau menjadi perawat, aku mau menjadi bidan ya, aku mau menjadi pemuka di kampungku. Sehingga adik-adik harus punya prinsip ya, prinsipnya tuh harus matang. Oh, walaupun daring, aku tetap harus belajar. Begitu ya. Sering adik-adik itu menyalahkan orang tua. Yang ingin masuk Poltekkes kan ibu, bukan aku. Aku nggak ingin kok. Aku ingin masuk yang lain. Ya. Jadi sering adik-adik bertanya, aku sebetulnya tidak ingin masuk di sini. Jadi terserah ibu, terserah ayah. Apa sih artinya sekolah? Nah, seperti itu. Nah, kalau adik-adik ini berperilaku bagus, misalnya aku ingin menjadi perawat, aku ingin kuliah tepat waktu, prinsipnya bagus, maka adik-adik akan memanfaatkan waktu luang ini dengan ya kuliah, belajar, bersosialisasi. Nah, tetapi kalau adik-adik ini selalu menyalahkan orang tuanya, tentunya belajarnya tidak akan baik kan. Akhirnya adik-adik akan
gagal dalam kuliahnya, gitu ya. Karena tidak mau mengerjakan tugas, otomatis tidak bisa keluar nilainya ya, karena tidak mengerjakan tugas dengan baik tadi. Nah ini loh. Nah ini bagaimana hubungan stresor dengan HPA akses. Kenapa kok timbul sakit-sakit? Ini karena ini stresor itu mempengaruhi namanya hipotalamus dan diteruskan ke anterior pituitary dan akhirnya produksi ACTH tadi ya, yang dimana kalau kortisolnya banyak itu akan mengakibatkan gangguan metabolik seperti depresi, darah tinggi. Kalau di gangguan mental ya menimbulkan stres dan depresi. Jadi ini harus tetap diingat pelajaran yang adik-adik dapat ya, tidak bisa dipisah. Oh mental sendiri, ini sendiri tidak, karena semuanya itu saling berkaitan ya. Kalau hipotalamus diteruskan ke hipokampus itu akan menyimpan memori-memori. Nah kalau memori positif, adik-adik akan berperilaku positif. Kalau memori negatif, maka adik akan berperilaku negatif, gitu ya. Nah, bagaimana sih efek kortisol itu? Efek kortisol, fungsi imunitasnya menurun, sehingga orang yang kortisolnya itu tinggi akan rentan terhadap infeksi. Nah, yang kedua yaitu terjadi perubahan neokimia tubuh. Hormon-hormon dopamin. Hormon dopamin itu kan untuk motivasi, melakukan kegiatan, gembira itu akan terganggu. Norepinefrin yaitu untuk mengukur siklus tidur bangun itu juga akan terganggu, jadi gangguan tidur. Serotonin, kalau serotoninnya itu kurang, maka adik tidak bisa merasakan kebahagiaan. Tidak ada motivasi, malas makan minum atau makan minum berlebihan ya, atau tidak tertarik kepada lawan jenis, atau sangat tertarik jadi terganggu, atau gangguan imunitas, dan satu lagi gangguan tidur ya. Kortisol juga memengaruhi tekanan darah, makanya banyak anak-anak yang muda tapi kok tensinya sudah tinggi gitu ya. Nah, perubahan metabolisme glukosa bisa menyebabkan apa? Hiperkolesterolemia dan diabetes mellitus gitu ya. Ini semuanya tentu saja akan mengganggu kehidupan kita semua kalau terjadi gangguan seperti ini. Nah, ini adik-adik monggo sekarang sambil belajar ya. Tahapan di mana adik-adik sekalian ini ya? Apakah adik-adik ini masih dalam ketakutan? Jadi menyetok masker yang banyak ya. Takut kemana-mana, takut tidak berani keluar, mengeluh gitu ya. Marah, uring-uringan. Kalau ada berita baik atau buruk di-share. Kalau masih seperti ini berarti adik-adik masih dalam zona ketakutan. Kalau belajar artinya sudah mulai bisa menyaring. Oh ini berita, tapi kemarin aku sudah baca kok, jadi nggak usah dibaca lagi. Di stop berita yang membuat cemas. Dan bisa menerima kenyataan, oh memang kondisi pandemi, jadi kemana-mana aku harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tanpa uring-uringan. Itu ya. Dan jangan ikut menyebarkan berita yang tidak patut ya, walaupun oh misalnya ini kematian di sini ya sudah dibaca aja karena itu menimbulkan ketakutan secara general, nanti semua akan takut gitu ya. Kalau beritanya serem-serem kan takut. Kalau adik-adik menggunakan HP-nya untuk say hello tentunya akan lebih baik ya. Nah kalau zona tumbuh kita mulai ini from sosialisasi kesehatan, memperhatikan kesehatan orang-orang di sekitar kita ya, mulai membantu, mulai bisa beradaptasi, kita mulai bisa menciptakan resilient dengan menjamin keheningan, sabar, tetap berusaha. Kalau dengan dosen bisa berkomunikasi, dengan orang tua dan adik bisa berkompromi lewat komunikasi yang baik. Inilah tahapan-tahapan yang sekiranya bisa dilakukan oleh adik-adik semuanya. Nah, pikiran yang salah, aduh, aku ini kuliahku macet ini, gagal, memang saya nggak mampu dok, banyak yang konsultasi seperti itu.
saya adalah manusia yang gagal. Saya tidak bisa menyenangkan orang tua saya. Saya banyak meluangkan waktu untuk bermain HP. Saya memang orang yang tidak berguna. Ini pikiran yang salah. Bagaimana kalau sudah kadung salah ya diperbaiki gitu ya. Kalau diperbaiki nanti tentunya akan menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kita harus ingat yaitu makna positif. Bahwa di balik kesukaran pasti diciptakan yaitu berbagai macam kemudahan. Makanya kita harus senantiasa bersyukur. Ya. Di era pandemi, awalnya adik-adik yang dari luar kota terpaksa kos, sekarang sudah bisa belajar dari rumah. Sehingga waktunya bersama keluarga lebih banyak. Untuk itu, adik-adik sebagai pemuka kesehatan, monggo menciptakan komunikasi yang efektif antar anggota keluarga. Ya. Terus kemudian, ini kalau aku daring, nggak usah siap-siap, nggak usah ke kampus, berarti waktu belajarku kan lebih banyak. Nah, kalau waktu belajarku lebih banyak, otomatis saya bisa mempersiapkan ujian dengan lebih matang. Terus waktu yang longgar, jangan dihabiskan dengan main game terus, tetapi dengan mengasuh adik gitu ya, atau membantu ibu. Akhirnya kalau saya ini di rumah terus, saya bisa mengembangkan hobi, misalnya bernyanyi, menjahit, berkebun, ya, membersihkan rumah, itu bisa dilakukan dengan baik dan yang penting ikhlas dan tanpa paksaan. Ya. Ingat yaitu badai pasti berlalu. Semua ada hikmahnya ya. Jadi dari ini kan ada hikmahnya. Oh, rupanya kalau dulu misalnya kita mengadakan seminar harus berangkat, sekarang bisa di rumah. Ya, adik-adik juga tidak perlu bersusah payah untuk ke luar kota untuk mempresentasikan makalahnya, bisa dari rumah gitu. Nah, bagaimana mengelola pikiran negatif? Misalnya, suasana pandemi menimbulkan kebosanan di rumah, ya. Adik-adik harus menimbulkan pikiran positif. Aku sangat bersyukur bisa lebih lama berkomunikasi dengan orang tua di rumah. Jadi adik-adik bisa melakukan pekerjaan di rumah, merapikan rumah, berkebun, dan sebagainya, sehingga rumah itu bersih dan rapi. Jadi rumahnya akan terasa nyaman, dan kesehatan kita akan semakin meningkat. Adik-adik kalau awal ya memang kuliah daring itu membosankan. Tetapi kalau sudah berjalan 7 bulan, adik-adik sekiranya bisa menimbulkan pikiran positif. Oh, kuliah daring ini merupakan hal baru. Jadi saya senang belajar hal yang baru. Saya bisa mencari informasi dengan mudah. Jadi menciptakan kata-kata yang positif. Nah, sering pasien-pasien sampai menangis, apakah saya bisa kalau ujian skripsi? Apakah mampu saya menyelesaikan skripsi saya? Tentu saja bisa ya kalau adik-adik itu tekun membuat, tekun berkonsultasi. Ya, saya bisa atau tidak bisa, pasti bisa, gitu ya. Semua permasalahan yang diciptakan untuk mencari pengeluaran supaya ada way out-nya. Gitu. Nah, mengenai resiliensi adalah daya tahan dan adaptasi untuk menghadapi kondisi yang penuh tantangan, gitu ya. Baik dalam diri kita sendiri maupun dari luar, ya. Jadi itu merupakan kapasitas seorang individu untuk mengatasi, meningkatkan diri, dan merespon secara sehat dan produktif untuk memperbaiki diri sehingga mampu menghadapi dan mengatasi tekanan hidup sehari-hari. Jadi adik-adik itu mencari, oh ini saya belum resilient, jadi saya dalam suasana kondisi COVID ini, jadi saya harus berdiam diri di rumah, saya harus tetap kuliah, dan saya harus menjamin keharmonisan atau well-being keluarga. Itu nanti tergantung individunya ya. Makanya kita harus tetap produktif. Nah, itu sebenarnya kita tuh bisa kok kalau mau produktif, karena otak kita tuh bersifat plastis. Setiap 2 minggu ada neuron-neuron baru yang timbul, dan neuron-neuron yang rusak itu nanti juga akan mati ya. Tentunya sebelum usia 40 tahun.
Nah, kita meningkatkan sosialitas kita. Kalau memang tidak bisa offline, sekarang bisa dengan virtual. Sehingga kita lebih bermakna dalam kehidupan kita. Nah, ini juga bisa dibahas secara ilmu pengetahuan, yaitu aspek neurobiologi. Nah, ini di sini hormon kasih sayang, oksitosin sangat berperan, ya. Ada penelitian yang ibu-ibu yang disuntik oksitosin itu anaknya lebih cerdas, gitu ya. Nah, ini ada namanya otak afiliatif, menghubungkan pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan bagaimana kita mensinkronkan perilaku kita. Gitu. Nah, tips itu resiliensi, yaitu kita harus senantiasa bersyukur, berpikir positif. Jangan lupa kebutuhan pokok kita yaitu self-talk, self-help. Dan kita tidak lupa berdoa dan beribadah menurut agama kita masing-masing. Ya, dengan cara juga melakukan relaksasi. Adik-adik juga harus makan, minumnya yang cukup, yang mengandung protein, mineral, dan energi yang cukup. Dan yang tak kalah pentingnya, kita harus menjalin komunikasi antar anggota keluarga. Ya. Terus tugas pendidikan adik-adik yaitu membantu program pemerintah prevensi COVID-19, misalnya membuat leaflet, penyuluhan, itu juga bisa ya. Tadi ditontonkan Bu Nurul lewat YouTube, Instagram, itu juga bisa. Nah, ini sistem keluarga yang baik itu adalah orang tua dan anak, juga kakek, nenek, paman, bibi itu ada batasan yang tegas gitu ya. Tidak saling mencampuri urusan satu sama lain. Ya. Terus dengan resiliensi yang tinggi, maka kita akan menjadi manusia yang tangguh dan bisa menghadapi masalah dengan penuh semangat. Ya. Nah, ini adalah tidak karena apa, tidak suka laki-laki gitu, tidak ya. Ini singkatan kan dibuat supaya menarik dan bisa melakukan, yaitu avoidment. Jadi ini ya, kita menjaga kesehatan mulut, mata, dan hidung karena itu merupakan tempat masuknya kuman, jadi harus dijaga ya. Nah, kita harus mengikuti woman. Woman di sini bukan maksudnya perempuan, tapi W-nya wash your hair. Jadi cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Ya. Terus obey social distancing. Jadi patuhi untuk menjaga jarak gitu ya. M, mask up, dipakai masker. Exercise and eat well. Eat well, exercise and eat well. Artinya makannya tuh yang bergizi, bukan makanan yang enak gitu enggak ya. Terus exercise itu yaitu olahraga. Ini sudahkah adik-adik melakukan itu semua? Dan yang terakhir, janganlah melakukan traveling atau wisata-wisata kalau tidak perlu. Ya. Nah, kita harus menciptakan resiliensi dengan menegakkan 3M, yaitu wajib mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dan harus menghindari 3R, yaitu rapat di tempat yang sempit, ya, sehingga kalau gurumu nggak ngajar itu bukan salah, karena memang tidak boleh rapat di ruang sempit, dan juga ngerumpin tidak boleh, dan tidak boleh yang terakhir ramai-ramai atau bergerombol, gitu ya. Nah, ini adalah video yang saya janjikan yang merupakan buatan teman-temanmu di Sumatera Barat kalau nggak salah. Bagaimana seseorang itu memaknai suatu kondisi pandemi COVID yang awalnya itu memang tidak siap semuanya ya. Bentar. Ini monggo disimak bersama ya.
Oh, maaf, apakah suaranya bisa terdengar, G? Belum, Bu. Oh, belum ya, maaf ya. Ya. Kalau nggak bisa terdengar. Jadi ini menceritakan mahasiswa yang tidak siap dalam kondisi pandemi. Sudah lari-lari mau kuliah, ternyata ini ya, kuliahnya itu kok nggak ada temannya. Ya tentu saja karena saat ini kan kuliahnya online. Ya. Ini menjadi dia marah, resah, tidak bisa menerima kondisinya. Dia ngamuk, kemudian pulang. Ya. Dia perilakunya tidak matang, kan? Menendang tempat sampah, ngomel-ngomel, marah tanpa sebab, gitu ya kan, semuanya memang menghadapi seperti ini. Ini kalau di tempat kuliah kita ada gazebo ya, dia bingung gimana sih nanti aku menyelesaikan kuliahku itu, ya. Dia bolak-balik ya, melakukan tindakan nggak jelas. Akhirnya dia menelepon orang tuanya, menyatakan saya tidak mampu mas sekolah ini, saya gagal, tidak bermanfaat, nggak bisa saya melakukan tugas dengan baik, saya nggak bisa, lebih baik saya pulang ya. Tugasnya saya tuh dosanya terlalu keras, memberi tugas terlalu banyak. Ini ibunya membina saja, jangan gitu nak. Tapi dia tetap bersikeras. Saya pulang saja, teman-teman saya nggak enak, nggak bisa bekerja sama, sampai nangis ya. Jadi kondisi depresi. Nah, ini kok non verbalnya yaitu mengetuk-ngetukkan tangan gitu ya, rasa kesel gitu ya. Dia tetap nggak mau, tidak bisa menerima nasihat orang lain. Ya. Melangkah dengan buntai pulang ya, seolah-olah memang tidak ada gunanya, dunia itu sudah kiamat ya, marah-marah. Tentunya ini tidak matang, tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini berbeda dengan teman kita yang satu ini. Ini tentunya ada yang teringat ya saat apa kuliah itu kan naik di sekolah ya, di sekolah yang ditunggu-tunggu. Ya, itu dia membayangkan saat dulu tuh naik bis sekolah gitu ya. Dan belum siap nih memang kondisi pandemi. Jadi dia menunggu di halte. Menunggu di halte 1 menit, 2 menit, sampai 1 jam. Kok nggak lewat bisnya ini ya? Wah, nanti kalau nggak lewat ini aku akan ini ya terlambat sekolahnya. Tapi dia tetap menunggu. Banyak tapi kok nggak ada di sekolahnya ini ya. Memang setiap orang itu resah di era pandemi ini ya, karena perubahannya mendadak dan mungkin tidak diberitahu dengan ini pasti apa yang kita lakukan. Tapi teman kita ini baik. Oh, kalau nggak ada bus ya sudah, aku jalan saja daripada telat karena sudah menunggu 1 jam itu ya. Dia jalan. Akhirnya kan sampai ke kampus juga kan. Dia berjalan dengan penuh semangat ya. Tapi belum menyadari kalau kondisi ini pandemi. Ya, di mana sudah tidak ada kuliah offline lagi. Dia penuh semangat ke kampus.
Dia ketika masuk dalam kelas nggak ada orang, dia nggak lempar-lempar, nggak menendang tadi, tapi bertanya ya kepada petugas itu, ini kenapa kok nggak ada kuliah ya? Karena memang libur. Oh, ini kan memang pandemi itu banyak yang kita nggak tahu gitu ya. Ya, kalau yang tadi melangkah gontai, satunya optimis gitu ya. Ya udah, kalau nggak ada kuliah ya dia membuka ininya apa tugasnya, skripsinya. Nah, memang skripsinya kalau namanya mahasiswa ya salah semua ya, Dek, ya. Memang kita belajar. Tapi dia bisa memaknai. Oke, nggak apa-apa deh, disalahkan. Nah, dia berusaha menghubungi dosennya ya, apa toh Pak, ini sebetulnya salahnya di mana? Kalau memang salah, siap memperbaiki. Ya, kebetulan ini dosennya baik, terus dihubungi, dosennya menghubungi, tapi dia bisa menerima bahwa ini mungkin ada masalah yang harus diselesaikan. Akhirnya dia pulang dengan wajah yang bahagia, kan? Tidak seperti yang pertama tadi. Ya. Dia masih bisa menikmati keindahan lingkungan sekitar. Ya. Dia menghadapi kehidupan itu dengan penuh optimis. Memang dalam mencapai cita-cita itu tidak mudah. Dan itulah kunci kesuksesan seorang manusia ya. Kalau bisa memaknai kegagalan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kegagalan adalah suatu proses untuk mematangkan diri kita. Ya. Kondisi pandemi ini dibalik kesukaran memang ada kemudahan-kemudahan yang tertuang di dalamnya. Nah, ini adik-adik juga bisa seperti ini ya, kan kuliahnya sama, yaitu Promkes, terus kita juga Poltekkes itu kan pemuka dalam kesehatan. Ini kesehatan itu juga mencakup kesehatan jiwa, kalau saya bagian jiwa, kalau Bu Nurul itu jiwa dan raga, jadi lebih lengkap lagi gitu ya. Nah, ini adalah buku-buku pedoman yang bisa dipergunakan untuk melakukan promosi kesehatan gitu ya. Nah, itu pada anak-anak gangguan belajar dan juga bagaimana mengatasi temper tantrum anak, ini buku-buku yang saya tulis. Dan yang terakhir ini adalah untuk ini ya, pengetahuan tentang deteksi dini kecanduan gawai, karena sekarang itu kan banyak anak-anak bahkan sampai remaja itu kecanduan gawai ya, sehingga nanti menimbulkan keresahan ya. Nanti bisa saya lengkap Bu Nurul ini kalau buku-bukunya. Nah, ini kita juga ikut berkolaborasi sebagai tombol kangen dengan teman-teman. Ini teman-temannya Bu Nurul semua atas ya. Kita juga bisa berprestasi dengan kegiatan-kegiatan kita. Nah, akhirnya kita menjadi resilient dan menjadi kompasien di era pandemi COVID-19 ini ya. Kiranya penyajian saya yang singkat ini bisa menambah wawasan adik-adik dan bermanfaat bagi kita semua.